adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas robot yang udah kamu buat semua, yang namanya adalah si Choppy. Nah, ini namanya si Choppy. Nah, Choppy ini kalau belum dihias, punya kamu belum dihias, jangan lupa ya buat digambar kayak gini, kayak punyanya Kak Abdul. Dikasih ornamen-ornamen lain juga boleh, supaya kamu tambah lebih seru dalam maininnya si Choppy. Nah, kita sekarang akan bahas cara kerjanya si Choppy. Si Choppy kalau kamu lihat adalah robot dengan satu dinamo yang ada di dalamnya, tapi dia punya 4 kaki. Ada 4 kakinya yang bisa jalan kayak gini. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya kakinya yang bergerak itu cuma kaki depannya aja. Kenapa kaki belakangnya jadi bisa ikutan bergerak yang sebelah sini? Karena adanya yang ini nih. Ada namanya join. Nah, ada namanya join. Join atau sambungan. Yang saling bekerja sama sehingga membuat setiap kali kaki depan bergerak, maka kaki belakang juga ikut digabungkan dengan adanya si ini nih, ada baut di tengah-tengahnya. Jadi kalau kamu lihat di sini kakinya Choppy, kaki depan, stick pipih yang ada di depan, itu lalu misalnya di sini ada stick pipih yang ada di yang tersambung ke kaki belakang. Nah, di antara dua stick pipih ini ada yang namanya join nih di sini. Nah, inilah yang kita bilang sebagai join. Join inilah yang nanti akan membuat setiap kali kaki depan maju, gitu, kaki depannya bergerak, maka dia akan saling bergerak seperti ini. Membentuk pergerakan yang seperti ini. Inilah maka kalau misalnya, kalau kamu, makanya di dalam video yang ada kan kamu dibilang, ya jangan terlalu kencang dalam meratkan si joinnya atau mengencangkan bautnya. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang maka sambungan ini jadi terkunci, tidak bisa saling digerakkan. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, lalu misalnya kita tahan nih, nah dia akan jadi berat, dia akan jadi susah. Kenapa? Karena harus ada ruang antara dua stick yang ada. Jadi dua stick itu jangan harus ada sedikit ruang begini. Jadi jangan sampai dia terlalu nempel sehingga nanti jadinya seret, gesekan antara stick depan dengan stick belakang itu jadi menjadi susah untuk bergerak. Tapi juga jangan terlalu loose. Jangan juga terlalu loose. Ya, kalau loose nanti jadinya bergeraknya jadi tidak beraturan. Jadi kita harus memberikan putaran yang jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu longgar untuk berada di dalam join atau di sambungannya si Choppy. Lalu kita lihat lagi di stick belakang, di stick depannya Choppy itu ada glue gun yang kita taruh di sini nih, di depan, yang udah ada di kakinya Choppy, yang fungsinya sebagai grip. Nah, fungsinya kalau nggak ada ini, Choppy itu akan kesulitan untuk berjalan, untuk bisa berjalan maju ke depan. Jadi dia tetap akan bergerak, tapi jadinya gini aja gitu, dia nggak mau bergerak ke depan. Kenapa? Karena si kaki depannya itu tidak berhasil untuk mendorong si kaki belakangnya atau menarik. Jadi kalau misalnya di sini nggak dikasih grip, nah di sini nih harus dikasih grip. Ada grip lagi di sebelah sini supaya dia mampu untuk menarik si kaki yang belakang. Kalau di kaki belakang dikasih grip juga, itu akan membuat yang di depan itu kakinya jadi lebih effortnya atau usaha yang dikeluarkan oleh si kaki depan itu jauh lebih berat. Untuk memperingannya, maka kita memberikan hanya grip di kaki depan, kaki belakang nggak perlu dikasih grip. Nah, untuk engine-nya Choppy itu kayak gini. Jadi ini adalah dinamo yang sebelum kamu pasang di dalamnya, lalu ada dua kabel konektor dengan ada satu buah saklar yang kalau kita nyalakan, maka dia akan bergerak seperti ini. Nah, jadi pergerakan si yang ini nggak boleh sama. Jadi kalau sama, Choppy-nya akan jadi kelihatan loncat-loncat. Kalau misalnya pergerakan kondisi si kakinya itu sama gitu, sejajar.
Ini sih sejajar, tapi untuk posisinya berubah, arahnya berbeda, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau misalnya yang satu ke bawah, kamu lihat, kalau yang ini ke bawah, maka yang ini akan ada di atas. Nah, kayak gini. Coba kita tes. Nah, kalau ini di bawah, maka ini ada di atas. Kalau ini di atas, maka ini harus ada di bawah. Kalau ini di atas, ini juga harus ada di bawah. Jadi dia saling untuk arahnya berlawanan. Kamu bisa ngelihat, jadi bentuknya harus seperti ini. Bentuknya harus menjadi seperti ini. Harus, kalau dia bentuknya berubah, ini yang membuat Shopee itu bisa melangkah. Karena bentuknya seperti ini, bentuknya kayak tangga. Jadi kalau misalnya nanti kebalik, ya pas balik dia akan jadi kayak gini. Dia harus menjadi bentuk yang seperti ini. Kalau misalnya bentuknya jadi sama, kayak gini misalnya, jadi kayak gini, ini antara, ini dinamonya ya, ini posisi tengahnya, ini dinamo. Nah kalau bentuknya jadi kayak gini, setiap kali berputar jadi blep, blep, dua-duanya jalan bareng, maka Shopee jadinya nggak bisa kayak orang jalan, nggak bisa kayak 1, 2, 3 gitu. Dia kan kayak kalau kita berenang jadi gaya kupu-kupu gitu, jadi butterfly. Jadinya dua-duanya bergerak secara bersamaan. Makanya kamu bisa mesti memastikan kedua ini, makanya kan ini kalau di sini bisa dilihat ini dilem. Jadi kadang-kadang ini bisa jadi rusak sehingga jadi bisa berputar. Nah, kalau misalnya Shopee jalannya udah mulai aneh, kamu bisa lihat bentuknya masih kayak gini nggak? Kalau nggak, bisa kamu perbaiki sendiri. Untuk rangkaiannya sendiri, Shopee itu seperti yang tadi kita lihat, cukup simpel. Yang pertama dia punya power. Di sini ada plus, ada minus. Lalu dia punya saklar. Ada saklar dan ada dinamo. Ada dinamo satu buah yang langsung terhubung lagi dengan si baterai. Di sini adalah sambungan yang A, ini adalah untuk konektor A dengan A, dan yang ini adalah untuk konektor B dengan B. Dan yang udah kita pelajarin semua, yang namanya ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Nah, ini adalah rangkaian seri karena hanya punya satu jalur, hanya ada satu jalur aja. Jadi, kalau misalnya kita nyalain, lalu kita copot salah satunya, kita copot salah satunya ya. Sorry, bentar. Kita coba copot. Bentar dulu. Nah, kita nyalain lagi, maka nggak akan nyala, nggak ada yang nyala. Dinamonya nggak nyala, dinamonya pasti langsung jadi nggak nyala, walaupun saklarnya sudah dihubungkan. Karena yang kabel lepas adalah bagian A, jadi bagian yang ininya sudah kabel lepas. Tapi kalau misalnya kita hubungkan kayak gini, maka dia akan nyala lagi. Kalau kita lepas, dia akan mati. Sambung, nyala, lepas, mati. Itu adalah tipikal dari sebuah rangkaian seri. Karena ininya harus nyambung nih. Listriknya harus bisa bergerak dari positif ke negatif. Harus bisa muter seperti itu. Kalau misalnya enggak, maka dia akan tidak terhubung gitu. Tidak bisa terhubung sehingga tidak mau mengalir si arus listriknya. Dan kamu bisa coba untuk merubah si Shopee, bisa kan kalau ini Shopee-nya selalu jalannya maju maju gitu. Nah, di rangkaian seri sama seperti semua rangkaian, begitu kamu rubah kutubnya, maka dia akan berubah arahnya karena dinamo itu cara kerjanya dinamo, karena dinamo nonpolar. Nah, jadi nonpolar atau nggak butuh kutub gitu, tidak perlu, boleh dari sini boleh, sini oke, sini juga oke. Nah, begitu kamu rubah, arah arus listriknya akan berubah. Jadi kalau tadi berubah arahnya ke sebelah sini, dari sini ke sini gitu. Nah, kita bisa juga kita ubah kutubnya menjadi di sini yang minus, di sini yang plus, maka dia akan berubah arahnya ke sini.
Kalau kita coba, mari kita coba di yang adanya di kabel ini. Jadi kalau misalnya kita balik, jadi yang kamu balik dinamo baterainya. Baterainya harus dibalik dua-duanya. Kutubnya dirubah. Jadi kalian paksa aja masuk di sini. Jadi yang untuk plus ke minus, minus ke plus. Jadi dimasukin kayak gini. Nah, jika kita balik baterainya, tadi kan dia ngarahnya ke sana, putarannya ke arah sana, putarannya ke arah depan, ke arah sana. Jadi dia ini berputar ke sini. Tapi begitu kita balik, dia menjadi mundur. Jadi kalau kita rubah di copinya kita, copi itu akan jadi mundur. Coba kita tes. Jadi kalau misalnya kita ganti baterainya, kita balik si baterainya si copi, minus ketemu plus, dan plus ketemu sama minus, minus ketemu sama plus, dan positifnya ketemu sama negatifnya. Ini jangan kalian lakukan selain copi ya, karena ini hanya bisa dilakukan untuk dinamo. Tapi di beberapa komponen listrik ini bisa menjadi rusak. Jadi kalau misalnya kamu punya mainan, jangan kamu balik-balik baterainya. Takutnya ada beberapa komponen yang akan menjadi rusak. Tapi karena copi hanya menggunakan dinamo, ingat loh, karena copi hanya menggunakan dinamo, maka dia bisa diperlakukan seperti ini. Tinggal kita balik, lalu maka si copinya itu akan jadi lebih susah karena dia nggak bisa mundur ya. Wah, dia akan bingung. Tapi dia jadi nggak bisa mau maju ke depan. Dia sama seperti kucing yang nggak maunya mundur gitu. Dia nggak mau lagi maju ke depan. Tapi intinya kakinya berubah menjadi ke belakang. Jalannya menjadi ke belakang. Untuk kamu rubah lagi, kamu tinggal rubah posisi si baterainya. Oke, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang copi. Seperti biasa, kalau ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan dari penjelasan kabel tadi, jangan lupa langsung aja ditanyakan ke tim Diro, atau kamu bisa catat dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye!